Shalom jemaat Tuhan. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah yang kudus pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Kita mengangkat pujian kita, hai semua ciptaannya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan kalau kami ada, sebagaimana kami ada hingga saat ini, kami percaya itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Bapa kami mohon Engkau boleh hadir di dalam setiap hati kami, hadir di dalam ruangan ini. Biarlah Engkau yang boleh bertahta di dalam hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami di sepanjang ibadah ini hanya tertuju kepada Engkau saja. Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pengakuan dosa, namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita,
kita akan datang berdoa, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat yang akan mengantar kita dalam pengakuan dosa kita dari Mazmur nomor 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mari bersama-sama kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang di hadapan-Mu sambil kami mengintrospeksi diri kami. Betapa kami seringkali lalai Tuhan, betapa kami seringkali gagal untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, menaati firman Tuhan. Pikiran, kata-kata, apalagi perbuatan kami Tuhan, seringkali mendukakan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, selidikilah hati kami, karena Engkau yang paling tahu apa yang sudah kami lakukan. Kami bisa menyembunyikan, kami bisa menutupi itu di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami berseru Tuhan, menangis, mencari Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, sambil kami mohon Tuhan, suci dan layakkan kami. Kami tidak mau terus-menerus diperbudak oleh dosa. Tolong kami Tuhan, supaya peka, sensitif terhadap dosa, tahu apa yang menjadi tipu daya iblis. Dan kami tidak bisa kuat kalau kami sendiri, butuh pertolongan Tuhan. Kuat kuasa, bentengi kami Tuhan. Minta Roh Kudus selalu mengingatkan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang menunjukkan perubahan yang berarti. Kalau kami semua sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kami seharusnya seperti Kristus. Dimanapun kami berada, Tuhan pakai kami untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini Tuhan, yang kami bawa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sangat mengasihi kami, yang rela memberikan nyawanya di kayu salib untuk kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah ayat pengampunan dosa dari Mazmur 86 ayat yang ke-5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur dan tekad kita. Hanyalah darahnya Yesus. Ayat 1 dan ayat yang ke-3. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Ayat yang ketiga. Dosa diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Saudara, berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita, peka terhadap dosa. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri.
kita bersama-sama dengan penuh hikmat, kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita pribadi lepas pribadi, agar firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar boleh memberi kekuatan bagi kita semua. Percayalah jemaat Tuhan, sesulit apapun hidup yang kita jalani hari demi hari, ada Tuhan yang selalu beserta kita. Sebelumnya kita mau angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari saat ini bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah pada saat ini. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Biarlah ya Allah, waktu pembacaan, pemberitaan, perenungan firman ini, Engkau bekerja di dalam dan melaluinya. Dan biarlah kami semua dikuatkan, ditegur, diingatkan, dihibur melalui firman-Mu ya Allah. Berkati juga saya akan menyampaikan firman, supaya boleh menyampaikannya dengan jelas, dengan sederhana, dan boleh dimengerti oleh setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita membuka kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah
mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang terpikirkan waktu mendengar kata kompromi? Nah, saudara, biasanya ketika mendengar kata kompromi, mungkin kita kepikiran langsung masalah politik. Ketika Pak Jokowi di dalam mencalonkan dirinya untuk termin yang kedua, dia mengajak Kiai Ma'ruf Amin. Banyak yang bilang, wah ini kompromi politik. Atau waktu sudah terpilih menentukan menteri-menterinya, dia juga ajak Bapak Prabowo, rivalnya, menjadi bagian daripada kabinetnya. Kita bilang bahwa, oh ini kompromi politik. Nah, saudara, kita mengerti kompromi itu seringkali di dalam sense yang negatif. Atau sesuatu di dalam hal bisnis. Kita menemukan juga sering terjadi kompromi sebenarnya. Ya, kompromi yang tidak mesti negatif. Antara distributor dengan penjual, di situ bisa jadi kemudian ada kompromi-kompromi tertentu. Bahkan saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang simpel misalnya hubungan suami istri, antara anak dan orang tua, perlu ada kompromi. Perlu kemudian kita belajar untuk memiliki win-win solution. Ya, jadi bersama-sama untuk saya dan kamu sama-sama cari jalan tengah. Antara seorang suami dengan istri bisa jadi ada beda banyak hal. Dalam hal selera makanan misalnya. Yang satu, yang pria suka makanan pedas. Kalau nggak pedas, nggak enak katanya. Sementara yang perempuan nggak bisa makan makanan pedas. Kemudian menikah, saudara. Dan ketika mau masak, mau makan, wah di situ bisa cekcok. Kalau tidak ada kompromi, ya yang perempuan perlu belajar kemudian mencicipi makanan yang pedas. Jangan langsung 10 cabenya ya. 1 dulu, kemudian nanti 2. Sementara yang pria sesekali tidak makan makanan yang pedas. Nah itu kompromi. Atau misalnya sudah ketika pergi belanja, wah ini pria dan wanita sangat berbeda, perlu kompromi di dalam hal itu. Yang pria biasanya kalau belanja itu maunya secepat kilat, sementara yang wanita itu bisa selelet siput gitu. Iya, yang pria ketika datang lihat satu toko barangnya ada di situ langsung tanya harga cocok beli, pulang gitu ya. Mungkin terjadi transaksi 30 detik 1 menit. Tapi perempuan begitu lihat barang nanti pergi dulu, kelilingin. Kalau ada 10 kios, dikelilingin semua, ujung-ujungnya balik ke kios pertama. Nah, saudara, kalau pria nemenin ya, suami nemenin istrinya belanja, wah itu bisa stres begitu ya. Dia maunya cepat, sementara istri maunya ya kita nikmatin prosesnya. Perlu kompromi di dalam hal seperti itu. Jadi kompromi belum tentu negatif, saudara. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu kemudian menerapkan skill kompromi itu di dalam hal-hal tertentu. Kompromi memang tidak selalu negatif. Kompromi memang tidak selalu keliru ketika bicara hal-hal yang sifatnya preferensi atau selera. Nah, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya prinsipil, hal-hal moral, hal-hal yang sifatnya spiritual, kompromi di dalam hal-hal seperti itu adalah keliru, saudara. Kompromi di dalam hal kebenaran, kompromi di dalam hal kekudusan, itu adalah keliru. Saudara, jika kita melihat bahwa gereja
orang Kristen, murid Kristus, itu adalah sekumpulan orang-orang yang dipilih, diselamatkan oleh Tuhan, supaya kemudian mereka menjadi sekelompok umat yang hidupnya berbeda. Mereka sekelompok orang yang punya nilai-nilai yang diubahkan, dan hidupnya itu mesti berbeda daripada dunia di sekeliling mereka. Gereja tidak boleh berkompromi dengan dosa. Orang Kristen nggak boleh berkompromi dengan ketidakbenaran. Murid Kristus tidak boleh kompromi dengan kejahatan. Saudara, gereja dipanggil dan diutus Tuhan sebagai terang dunia. Gereja dipanggil diutus sebagai garam dunia. Gereja dipanggil diutus sebagai ragi untuk dunia ini. Dan saudara, pengaruh yang diberikan oleh gereja adalah pengaruh nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kebenaran yang mestinya kemudian meresap ke dalam dunia tempat mereka berada. Tapi masalahnya seringkali gereja bukannya memberi pengaruh kepada dunia, tapi justru terpengaruh oleh dunia. Justru kemudian mengalami kompromi dengan dunia. Nilai-nilai yang benar kemudian justru dirusakkan karena mereka kompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Nah, saudara, hari ini kita membaca dan melihat surat kepada 7 jemaat ya, yang ada di kitab Wahyu, yaitu kepada 1 jemaat di kota Tiatira. Nah, saudara, gereja Tiatira ini kita melihat ada satu gereja yang ternyata berkompromi dengan dosa dan dengan ketidakbenaran. Saudara, perhatikan bahwa gereja Tiatira ini bukanlah gereja yang rusak. Ini bukan gereja yang kacau. Ini bukan gereja yang kita bilang tidak sehat ya dalam pengertian vitalitasnya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19, di situ Tuhan memuji mereka. Tuhan memuji mereka, saudara. Di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu, pelayananmu, dan ketekunanmu. Saudara, kalau Tuhan andaikan dia punya checklist di tangan dia, jadi dia akan memeriksa jemaat-jemaat Tuhan. Nah, saudara, di situ dia cek jemaat Tiatira, oh kasih ada, dicentang. Oh, imannya bagus, dicentang. Pelayanannya, wah mantap, dicentang. Ketekunan, wah rajin, mantap, dicentang juga. Bagus gereja ini, saudara. Vitalitas rohaninya kelihatannya luar biasa. Mereka gereja yang bertumbuh, punya kasih, punya iman, punya pelayanan, kemudian punya ketekunan di dalam kehidupan sehari-hari mereka, kehidupan spiritual mereka. Tapi saudara, problemnya adalah ternyata Tuhan juga mencela, menegur mereka karena ada kompromi terhadap dosa di tengah-tengah jemaat Tiatira ini. Saudara, kita melihat di sana masalahnya apa? Ternyata ada seorang wanita yang katanya mengajar dan dianggap sebagai nabi di tengah-tengah jemaat Tiatira itu, dan membawa mereka menyimpang kepada pengajaran yang tidak sehat, tidak benar, dan kemudian bahkan kepada perbuatan-perbuatan amoral. Secara khusus di situ disebutkan sebagai problemnya adalah berbuat zina dan makan persembahan berhala. Jadi masalah penyembahan berhala, idolatry dan immorality. Saudara sekalian, perempuan ini diberikan istilah seperti Isabel. Tentu namanya aslinya bukan Isabel. Ya, tetapi kitab Wahyu ini ketika Yohanes tulis, ya Tuhan Yesus sering memakai gambaran dari perjanjian lama. Misalnya di dalam jemaat kepada Pergamus, jemaat Pergamus itu. Di situ dipakai istilah Bileam. Nah, sekarang dipakai istilah Isabel. Ada satu tokoh di perjanjian lama, istrinya Raja Ahab, yang memuja Nabi Baal dan Nabi Asyera, dan memperkenalkan pemujaan Baal dan Asyera itu, bahkan mempromosikan supaya bangsa Israel bisa menyembah berhala itu. Nah, itu Isabel, saudara. Dan wanita ini, nabiah palsu ini, dianggap seperti Isabel itu, menyesatkan orang-orang Kristen di jemaat di Tiatira ini. Nah, saudara, apa yang terjadi di sana sebenarnya? Saudara, mungkin kalau kita meriksa sedikit keadaan sejarah di kota itu, kita bisa menemukan kenapa atau apa yang dilakukan oleh jemaat di Tiatira ini. Apa sih
yang mereka lakukan yang dikatakan menyimpang atau berbuat zina atau persembahan bara. Kenapa bisa seperti itu? Nah, saudara, di kota Tiatira ini ketika seseorang mau berdagang atau dia bekerja sebagai tukang besi atau dia sebagai seorang tukang kayu, itu semua punya serikatnya. Jadi punya guildnya sendiri. Misalnya saudara, saya mau jadi tukang kayu, ada serikatnya sendiri. Ya, saya perlu join dengan serikat itu dan bareng-bareng di sana. Nah, itu hal yang lazim saudara di dalam dunia zaman itu. Saudara kalau pernah nonton film Ip Man itu, ya ketika dia mau buka sekolah kungfu-nya, ya mengajarkan Wing Chun itu. Nah, kemudian saudara di situ dia perlu minta izin ternyata sama serikat para master kungfu. Nah, seperti itu saudara. Nggak bisa sembarangan, ada serikatnya dan perlu join di dalamnya, mungkin memberikan upeti. Dan sesekali ada yang namanya perayaan diadakan oleh serikat itu. Nah, orang-orang Kristen yang bekerja entah sebagai pedagang atau sebagai tukang kayu atau sebagai tukang periuk atau sebagai petani punya serikat-serikatnya sendiri dan sesekali mereka perlu join. Dan ada perayaan-perayaannya yang ternyata sangat-sangat kafir, sangat-sangat immoral saudara. Perayaannya bukan sekedar makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau ilah-ilah mereka, tapi juga melibatkan ada pesta seks di dalamnya. Nah, sehingga dikatakan satu perayaan yang sangat-sangat immoral. Nah, saudara, tentu sebenarnya orang Kristen udah pasti harus menjauhi ya perayaan-perayaan seperti itu. Nah, tetapi mungkin Isabel, wanita yang dikatakan seperti Isabel ini, ia memberikan satu pengaruh, mengatakan, enggak apa-apa, silakan lakukan. Enggak apa-apa, itu dibolehkan kok. Sehingga menyeret beberapa jemaat, orang-orang Kristen justru kemudian jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Saudara, mereka mungkin di hari Minggu punya satu ibadah yang bersemangat. Mereka bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka punya kasih, punya pelayanan, punya ketekunan. Tetapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari, karena terpengaruh pengen cari nafkah, turut terseret di dalam perilaku-perilaku yang immoral, ajaran-ajaran yang tidak benar. Nah, saudara, kita melihat bahwa ini adalah hal yang bisa jadi juga terjadi pada gereja-gereja sepanjang sejarah, bahkan sampai pada hari ini. Kita tanpa sadar digoda untuk kemudian menjadi gereja yang berkompromi. Saudara, kompromi itu mungkin tidak kelihatan di dalam hal kita masukkan ada patung berhala di dalam gereja, belum tentu saudara. Berhala hari ini belum tentu di dalam wujud patung atau dewa tertentu atau dewi tertentu, tidak saudara. Tetapi masalahnya adalah seringkali ada nilai-nilai dunia. Ada ciri-ciri dunia, karakteristik dunia yang kita bawa masuk ke dalam gereja. Akhirnya mencemari apa yang kita imani, saudara. Kita berkompromi di dalamnya. Gereja bisa jadi punya kasih, punya iman, punya pelayanan, punya ketekunan, tapi melacurkan diri pada berhala. Saudara, hari ini kita seringkali mengadakan perceraian antara apa yang kita lakukan di hari Minggu dengan hari-hari lainnya. Senin sampai Sabtu kehidupan seperti setan, tapi hari Minggu seperti malaikat. Nah, saudara, itu perceraian yang tidak benar. Karena kita membiarkan pengaruh dunia itu menceraikan kehidupan kita. Saudara sekalian, gereja memang mesti ada di dalam dunia, menjadi terang dunia, garam dunia, ragi buat dunia, memberikan pengaruh. Tetapi saudara, dunia nggak boleh ada di dalam gereja, nggak boleh kebalik saudara. Saudara, sekoci penyelamat itu buat nyelamatin orang harus ada di tengah air laut. Tetapi kalau air laut ada di dalam sekoci, boro-boro mau selamatin orang. Nah, sama seperti itu gereja mustahil bisa menjadi alat Tuhan untuk mempengaruhi dunia. Kalau justru ciri-ciri dunia, nilai-nilai dunia masuk di dalam gereja. Saudara, hari ini kita tidak menyembah berhala secara fisik, tapi mungkin kita ciri-ciri dunia itu tanpa sadar kita adopsi.
kita hidupi, kita kejar. Banyak gereja mungkin mengagungkan popularitas, kemegahan, mengejar kuantitas besar, megah, itu artinya bagus. Bukankah itu ciri-ciri kesuksesan versi dunia, saudara? Ya, hari ini ketika gereja secara rutin membuat rekaman video ya untuk ibadah, saudara, seringkali yang kita nilai kesuksesan dari mana? Dari viewersnya. Makin banyak viewers, makin banyak like, disitulah wah ini mantap, ini bagus. Kalau misalnya sedikit kita merasa aduh kecewa. Apakah itu nilai-nilai yang benar? Itu nilai-nilai yang sesuai dengan Alkitab, saudara. Saudara, jangan-jangan waktu Tuhan Yesus gitu ya, ketika dia menyampaikan sesuatu viewersnya sedikit gitu ya, bahkan ditolak, lebih banyak dislike-nya. Nah, karena memang apa yang menjadi nilai Tuhan belum tentu menjadi nilai dunia ini. Gereja seringkali tanpa sadar juga mengukur ya berdasarkan ini kan ABC, attendance, kehadiran, kemudian building, bangunannya makin megah, makin bagus, maka artinya sukses. Sama yang ketiga C itu cash, uangnya. Dan ini kita bilang bahwa ini mungkin puji Tuhan, ada berkat di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal ini. Di tengah-tengah pandemi itu semua dilibas, saudara. Kita nggak bisa lagi hitung kehadiran, ya bangunan yang mau dibikin sebagus apa ternyata kosong, cash tahu makin berkurang. Nah, saudara, mungkin pandemi seperti ini menyadarkan kita, jangan-jangan ketika kita sangat terganggu dengan hal ini, jangan-jangan ada prioritas yang keliru di dalam kita bergereja atau kita mengelola gereja. Saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Nah, saudara, setiap kita perlu mengalami pembaruan akal budi, tahu membedakan, celik membedakan mana yang keliru, mana yang salah, mana ada kehendak Tuhan, mana yang bukan. Saudara sekalian, gereja Tuhan, kita seringkali hanya fokus kepada perubahan dalam segi perbuatan. Pokoknya saya nggak ikut-ikutan seperti orang luar hidup saya. Tapi kita tanpa sadar ada nilai-nilai yang kita adopsi. Nilai-nilai itu nggak kelihatan, saudara. Tapi sangat mungkin itu kemudian mempengaruhi gereja. Dan kita perlu kemudian berhati-hati terhadap hal-hal yang seperti ini. Saudara sekalian, perilaku kompromi itu tidak mulai dari langsung jadi besar, enggak. Tapi dia mulai sangat kecil. Ya. Kita ketika misalnya bekerja dan kemudian saudara di situ kita mulai sedikit demi sedikit mengkompromikan yang namanya kebenaran. Saudara sekalian, satu kali ada seorang jemaat, kemudian saya ngobrol dan dia tanya, aduh Lause, saya ketika kerja merasa susah. Kenapa? Ini nih ya, ada tamu datang, terus kita perlu kasih servis. Oh ya bagus dong servis. Tapi soal servis versi dunia, versi bisnis itu beda. Servis artinya kalau dia minta dibawa ke tempat pelacuran, kita harus temenin. Dibawa ke tempat yang enggak benar, kita mesti temenin. Nah, saudara, di situ kemudian kita berkompromi. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak tolak? Ya udah biasa ya, Lose. Nah, saudara, seringkali kita membenarkan apa yang sudah biasa dan bukan membiasakan apa yang benar. Saudara, kira-kira 2 tahun lalu, bulan Juni 2018, ada sebuah kapal penumpang di Danau Toba itu yang tenggelam dan membuat heboh. Ya, bukan cuma Indonesia tapi juga dunia. Saudara, itu kapal sebenarnya nggak bisa muat banyak orang. Tapi begitu lihat fotonya, itu penuh dengan orang dan kemudian ada banyak motor dijejalin juga di dalam perahu itu. Maka akhirnya ketika ombak sedikit kencang, angin bertiup juga kencang, akhirnya oleng dan tenggelam itu kapal. Ketika ditanya orang-orang sekitar situ, jawabannya adalah, kenapa kapal dimuatin sampai sepenuh itu? Jawabannya adalah, ya udah biasa sih memang seperti itu. Nah saudara, kita biasa
Ya sudah terbiasa untuk membenarkan yang sudah jadi biasa, habit gitu. Tapi kita bukan membiasakan yang benar. Nah, orang Kristen mestinya bukan membenarkan apa yang biasa, tapi justru membiasakan apa yang benar. Barulah di situ dia bisa mempunyai pengaruh, memberikan satu pengaruh yang mengubahkan, mentransformasi dimanapun dia berada. Saudara sekalian, satu kali di gereja, ketika kami sedang ngantor, tahu mobil gereja itu bunyi alarmnya. Terus kita langsung cepat-cepat keluar ya, melongok keluar jendela melihat siapa ini ya, kok berani-beraninya maling di siang bolong begini, malingnya di gereja lagi gitu ya. Nah, ketika dicek, wah ternyata sopir gereja lagi cuci mobil. Kenapa Pak? Kok bunyi dia punya alarm? Kemudian kata sopirnya, maaf Lause, ini kesentuh wipernya. Karena wipernya kesentuh, bunyi alarmnya. Saudara sekalian, orang Kristen mestinya seperti itu. Peka dengan yang namanya kekeliruan. Maka alarmnya bunyi. Tahu ini salah, tahu ini keliru. Ada satu discernment, ada kecelikan. Tahu ini benar, tahu ini salah. John Calvin dia mengatakan bahwa orang Kristen, orang yang kudus itu bukanlah orang yang gak pernah berbuat dosa, tapi adalah orang-orang yang semakin peka dengan yang namanya dosa. Saudara, kita sebagai orang yang tadi selamatkan Tuhan, bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa lagi. Tapi saudara, kita justru semakin peka dengan namanya dosa, peka dengan namanya kekeliruan. Dan oleh karena itu kita terhindar daripada sikap kompromi dengan dunia ini. Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan ketika Allah menegur jemaat di Tiatira ini, tujuannya bukan supaya jemaat itu menangis. Tujuannya bukan supaya jemaat itu kecewa. Tapi tujuannya adalah di situ dikatakan, barang siapa menang. Allah ingin kita semua menang, bukan menangis saudara. Allah ingin kita itu menang terhadap dosa, menang terhadap dunia ini, tetap bertahan, tetap bertekun sampai dia datang. Bukan kemudian menangis, mencucurkan air mata, karena ketika ketemu Tuhan di situ kita gagal ternyata. Saudara sekalian, Allah menginginkan kita semua, standarnya tidak pernah berubah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tetap sama. Dia selamatkan orang-orang tertentu, dia jadikan umatnya, dan kemudian yang dituntut dari mereka adalah hidupmu mesti berbeda. Engkau mesti memberikan pengaruh terhadap engkau tinggal. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir dan diberikan satu perintah, aku Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan hidupmu mesti berbeda dari bangsa-bangsa sekelilingmu. Engkau mesti menjadi imam bagi mereka. Dan saudara, perjanjian baru juga sama. Dan apa yang dikatakan pada Israel berlaku juga buat gereja Tuhan. Bangsa Israel, kalau engkau ternyata meninggalkan Allah, mencari berhala, maka engkau akan dibinasakan, engkau akan dimusnahkan. Saudara, sama seperti di sini, jemaat di Tiatira juga ditegur dan demikian keras, karena Allah menginginkan mereka hidup berbeda. Be distinct or be extinct. Engkau mesti hidup berbeda, kalau enggak engkau binasa. Kalau enggak engkau akan punah. Nah saudara, panggilan setiap kita adalah menjadi umat Tuhan yang hidupnya berbeda. Beda dengan dunia. Punya nilai-nilai yang berbeda. Punya karakter yang berbeda. Punya sifat yang berbeda dengan dunia. Barulah di situ kita bisa memberikan pengaruh bagi dunia tempat kita tinggal dan kita berada. Saudara sekalian, adakah hari ini di dalam situasi seperti sekarang, ketika kita merenung sejenak, apakah jangan-jangan nilai-nilai dunia yang justru kita serap, yang justru kita hidupi, apakah jangan-jangan tanpa sadar selama kita hidup selama ini kita sudah berkompromi dengan ketidakbenaran, dengan dosa? Apakah jangan-jangan kita memang kelihatannya semangat memuji Tuhan, ibadah kepada Tuhan, seperti jemaat Tiatira ini, punya kasih, punya iman, punya pelayanan, punya ketekunan, tetapi ada hal-hal lain juga dikerjakan ya di luar gereja, di tempat kerja, yang sebenarnya adalah wujud kompromi terhadap berhala-berhala. Entahkah popularitas, kekayaan, apapun itu saudara.
Saudara, Allah menginginkan kita punya satu kesetiaan yang tertuju hanya kepada Dia dan bukan kepada yang lain. Bahkan saking setianya, kita berani dan mau bersedia menderita, mengalami kesulitan karenanya. Itu yang Allah harapkan dan inginkan dari kita semua. Biarlah Tuhan menolong kita semua menjadi murid Kristus, jemaat Tuhan yang setia. Bukan sekedar setia di saat ini, bukan setia yang dalam waktu 1 bulan, tapi setia terus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah Dia menemukan kita sebagai jemaatnya yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar bahwa sikap kompromi terhadap dosa, terhadap imoralitas itu mudah ya Tuhan menggoda kami. Kami sering terjatuh di dalamnya. Oleh sebab itu kami mohon ya Allah, Kau berikan kami kepekaan supaya kami tahu apa yang benar, apa yang salah. Kalau seandainya kami sudah keliru ya Allah, di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bergereja, di dalam banyak hal, kiranya Engkau ubahkan kami, ampuni kami ya Tuhan. Berikan kami satu kesetiaan ya Tuhan, loyalitas kepada Engkau yang terus menerus. Kami sadar kami mudah tergoda, kami mudah menyimpang, karena itu kami minta kuat kuasa daripada Engkau, supaya kami bisa ditemukan setia sampai pada akhirnya ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami bertemu dengan Tuhan Yesus muka dan muka kelak, di situ yang kami dengar bukanlah hardikan ataupun teguran, tapi justru yang kami dapatkan adalah pujian ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kepada Engkau demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui setiap persembahan-persembahan kita. Untuk jemaat Tuhan yang rindu boleh memberikan persembahan melalui aplikasi, boleh langsung di barcode ataupun melalui menu transfer, atau boleh dikumpulkan di rumah masing-masing, nanti dibawa ke gereja habis ibadah. Kita akan memberikan persembahan kita ke PPK 50 yang akan kita naikkan untuk pujian persembahan. Hitung berkat-Mu. Bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini juga Tuhan boleh memberi kami waktu dan kesempatan untuk boleh memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui setiap persembahan-persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, agar kiranya dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini atau dimanapun uang ini boleh berada. Ajar kami juga untuk boleh belajar memberikan diri kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami. Kami mohon Engkau menerima setiap persembahan-persembahan kami ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam berita gembala. Ya, jemaat sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengutus hambanya, Lause William,
Beliau adalah hamba Tuhan dari GKY Teluk Gong, dan hari ini beliau Loso William berkesempatan untuk membagikan sharing firman Tuhan bagi kita. Kita mengucapkan terima kasih atas nama seluruh jemaat GKY Muara Baru, dan doa kami Tuhan kiranya selalu memberkati Loso William dan keluarga di dalam pelayanannya. Baik jemaat sekalian, tak henti-hentinya saya terus menghimbau supaya jemaat tetap setia mengikuti berbagai ibadah dan persekutuan yang ada. Persekutuan doa hari Rabu jam 7 malam, temanya adalah doa Yunus. Ya, kita akan belajar doa dari seorang tokoh Alkitab namanya Yunus. Kemudian jadwal kebaktian umum minggu depan 1 November. Saudara-saudara, tidak terasa kita masuk ke bulan yang ke-11 ya. Gara-gara pandemi Covid kita bisa lupa waktu, saudara-saudara. Lama kita tidak bertemu, kebaktian di gereja, tapi saya rindu setiap jemaat tetap setia mengikuti kebaktian umum meskipun secara online. Minggu depan temanya adalah jemaat di Sardis. Pengkhotbahnya Lause Julius, pemimpin liturgis Lause Budianto, ya, pemusik Lause Atta, multimedia Gabriel dan tim yang sudah dipersiapkan. Baik, kita akan menaikkan pokok doa kita. Terus kita doakan bangsa negara bagaimana menyelesaikan pandemi Covid. Saudara-saudara, kita semua rindu bahwa Covid ini cepat selesai. Ya, ini udah bulan ke-11 saudara, bulan November. Kita rindu supaya Covid ini betul-betul selesai di akhir tahun ini 2020, supaya di awal tahun 2021 kita boleh kembali beribadah secara normal. Kita boleh melakukan aktivitas secara normal. Karena itu terus doakan bangsa negara supaya mereka diberi hikmat bijaksana. Doakan proses vaksinasi, ya, membuat vaksin untuk Covid. Kalau memang Tuhan kehendaki awal tahun depan kita sudah boleh mulai divaksin untuk Covid ini. Kita terus juga doakan untuk perekonomian bangsa kita. Banyak negara-negara yang mulai mengalami resesi dan itu termasuk juga negara kita. Tapi saudara-saudara, meskipun dalam keadaan yang sulit, mari terus doakan bangsa dan negara kita. Doakan tempat kita bekerja, perusahaan-perusahaan, ataupun doakan usaha kita. Kemudian juga doakan untuk seluruh saudara-saudara seiman, jemaat-jemaat GKY Muara Baru yang terus bergumul, baik mereka yang sakit, bergumul dalam ekonomi, bergumul dalam keluarga. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur Engkau mengutus hamba-Mu Lause William untuk membagikan firman Tuhan bagi kami. Dan biarlah firman Tuhan yang diberikan ini boleh kami mengerti Tuhan, dan bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami buktikan Tuhan seperti apa kami yang disebut sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berkati Lause William dan seluruh keluarga dalam pelayanannya di GKY Teluk Gong. Tak lupa juga kami doakan Tuhan untuk keadaan bangsa negara kami. Kami akan menutup tahun ini Tuhan masih dengan pandemi COVID-19. Tolong supaya pemimpin bangsa Tuhan diberi hikmat kebijaksanaan dari Tuhan saja. Proses vaksin, pembuatan vaksin yang mungkin sudah mencapai tahap-tahap akhir Tuhan, biarlah itu betul-betul boleh terlaksana dengan baik, sehingga awal tahun mungkin kami juga sudah bisa menikmati vaksin tersebut, sehingga kami tidak takut lagi dengan COVID ini. Kami berdoa juga untuk perekonomian negara. Berita-berita yang kami dengar Tuhan, banyak negara yang mengalami resesi karena memang perekonomian terganggu gara-gara COVID. Bangsa kami juga demikian Tuhan. Mungkin ada banyak yang mengalami pengangguran, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup, produksinya hanya sedikit Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit dan serba tidak menentu ini, beri juga Tuhan hikmat bijaksana dari Tuhan untuk para pengusaha, pemilik pabrik, pelaku-pelaku ekonomi.
Bagaimana kami bisa bertahan, survive di dalam keadaan yang sulit ini Tuhan. Sehingga kami menutup tahun ini nanti. Mungkin keuntungan kami pas-pasan. Mungkin kami harus terseok-seok menjalankan perusahaan atau bekerja Tuhan. Tapi tidak membuat kami harus kehilangan pekerjaan atau tidak membuat kami harus menutup usaha kami. Tuhan beri kebijaksanaan bagi pemimpin, khususnya mereka yang ada kaitannya dengan bidang ekonomi. Insentif-insentif yang harus diberikan, bantuan-bantuan yang diberikan betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Kemudian ada pihak-pihak yang betul-betul dengan jujur menyalurkan semua bantuan ini, sehingga apa yang ditetapkan itu semualah yang akan diterima oleh kami masyarakat, khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah Tuhan. Tolonglah bangsa kami Tuhan, kami boleh melewati masa-masa sulit ini. Sebagai gereja-Mu juga Tuhan, kami terus berdoa. Tuhan terus beri gereja kami Tuhan hati yang peduli bagi sesama kami di lingkungan sekitar kami. Gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi jemaatnya juga. Tak lupa kami doakan jemaat-jemaat saudara seiman kami yang bergumul di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ada yang masih dalam kelemahan tubuh, ada yang bergumul terus dengan ekonomi, ada yang bergumul dalam keluarga, hubungan yang kurang baik. Seringkali harus beda pendapat, apalagi karena masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, belajar untuk menahan diri dan belajar juga untuk mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan berikan, serta tetap punya iman kepada Tuhan meskipun mungkin kelemahan tubuh kami membuat kami sulit beraktivitas, tidak bisa berkomunikasi juga dengan orang banyak. Tolonglah setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Kau jamah, Kau pulihkan yang sakit, yang dalam masa pemulihan Kau terus berikan kesembuhan. Yang merindukan pekerjaan Tuhan, berikanlah pekerjaan yang tepat bagi mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Dan Kau damaikan setiap keluarga-keluarga yang terus ada konflik, beda pendapat Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan. Kami tidak bisa hidup sendiri kalau tanpa Tuhan. Karena itu kami belajar terus. Hari demi hari kami bergantung kepada Tuhan saja. Memulai hari, menutup hari, kami mengucap syukur. Ada hubungan, ada doa yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami. Doa yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, sambil dengan hati yang mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan apapun yang menjadi jawaban Tuhan terhadap doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami akan tutup dengan doa Bapa kami, doa yang agung yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan saat ini kami akan ucapkan itu bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita naikkan pujian doksologi, kemudian kita akan terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah ini. Arahkanlah
hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan rahmat yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, biarlah itu menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Setiap jemaat doa pribadi saat teduh di hadapan Tuhan. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.